Halo, Assalamualaikum. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-temanku sejawat, ada Dokter Hewan juga, teman koas, lalu adik-adikku yang dari D3 Paramedik Veteriner Erlangga, terus kami ada Hmm. organisasi di Indonesia juga, namanya Kemal Paveti, juga teman saya bergabung, dan khususnya mahasiswa baru yang tergabung di Intip Kuliah, bahkan sesi narasumber yang saya saya jam ini dan untuk narasumber yang lain begitu. Saya Hmm. sangat terima kasih untuk Intip Kuliah sudah memberi wadah yang sebesar-besarnya buat calon mahasiswa baru yang dimana pandemi saat ini itu kayak teman-teman maba itu kayak bingung untuk memilih perkuliahannya. Kalau dulu Hmm. aku sebelum adanya pandemi kan masih bisa tanya jawab seputar kampus Expo di perkuliahan, bahkan di tingkat nasional itu ada sendiri dikhususkan Hmm. dari wali kotanya. Tapi alhamdulillah ada wadah online yang dimana kakaknya juga selaku admin juga memberi pada spesial ini bagi mahasiswa Hmm. baru yang akan memasuki dunia perkuliahan tentunya gitu. Oke, makasih banyak juga nih ya kakaknya udah mau jadi bagian dari kita nih untuk membagikan informasi yang pasti bermanfaat banget untuk teman-teman sama Mbak gitu ya Kak. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, mungkin beberapa teman-teman yang masih sekolah gitu, masih banyak yang kurang familiar sama jurusan paramedik veteriner. Nah itu tuh seperti apa sih Kak? Boleh dijelaskan secara umumnya itu seperti apa Kak? Oke, paramedik veteriner itu merupakan kesehatan hewan. Dulunya itu namanya itu kesehatan hewan. Di IPB ada, Hmm. di UGM ada, di UNER juga ada, dan bahkan di Politeknik yang kedinasan pun ada namanya Polbangtan di Bogor kayak gitu. Sebenarnya nama ini Hmm. tidak terlalu familiar, tapi Hmm. untuk apa ya, peluang besarnya adalah untuk mereka yang mencari kerja. Peluang mereka itu besar di situ kayak gitu. Sebenarnya para Hmm. veteriner ini merupakan diploma 3, bukan S1. Kalau S1-nya nanti strata D4, sarjana sarjana terapan begitu Kak. Namun di Erlangga sendiri masih pemrosesan akreditasi, Hmm. mungkin penggunaan kurikulum yang nantinya akan ada di 4 begitu. Tapi untuk saat ini Hmm. masih di Diplomat 3 begitu. Oke. Nah, terus mungkin banyak juga nih Kak yang masih bingung. Terus apa sih Kak bedanya sama jurusan kedokteran hewan? Nah, barangkali Kak boleh sedikit dijelaskan. Oh, untuk kedokteran hewan sendiri, sebenarnya kedokteran hewan sendiri itu masuk S1. Nah, kalau misalnya Hmm? teman-teman yang untuk siap bekerja dan siap untuk difokuskan ke lapangan, nah silakan teman-teman bisa mengambil D3. Dan tentunya D3 juga mempunyai peluang yang sangat besar untuk masuk PNS Hmm. bagi teman-teman yang sangat ingin masuk PNS gitu. Oke. Jadi, eh, mirip ya sebenarnya ya, gitu. Prospek kerjanya nanti tuh nggak kalah luas juga gitu ya Kak ya. Nah, Oke. Nah Kak, boleh apa ya, diceritain Kak sedikit ke kita gitu. Apa sih yang jadi alasan dulu milihnya jurusan ini gitu Kak? sebenarnya jurusan ini tuh saya bukan menjadi batu loncatan yang dimana saya nggak keterima dokter hewan gitu, bukan kayak gitu. Hmm. Soalnya saya memiliki prinsip yang dimana uh, mempunyai mindset untuk di masa depan begitu. Kalau misalnya teman-teman Hmm. kan nggak keterima di S1-nya kan pasti kita loncat ke D3-nya atau D1-nya begitu. Hmm. Namun ternyata prinsip itu sangatlah buruk kalau saya baca di Hmm. beberapa artikel. Nah, kenapa saya memilih jurusan ini? Karena yang pertama adalah peluang kerjanya sangat tinggi, sangat dicari oleh masyarakat, Hmm. dan memang saat ini para medik veteriner belum diketahui oleh masyarakat, namun nantinya pasti dicari oleh para lowongan kerja atau PNS dengan peluang yang sangat besar begitu Kak. Maka dari itu saya melihat para medik veteriner ini merupakan jurusan yang jarang jarang diketahui oleh masyarakat, namun banyak diminati dan sedikit beberapa institusi yang mendirikan jurusan ini. Hmm. Terus pertanyaan yang tadi apa Kak? Mungkin ada yang luput dari jawaban saya gitu. Oke, halo Kak Dewi. Ya, halo. Oke, suara aku masih kedengar ya Kak ya? Ya, masih kedengar.
Suaraku jelas kan Kak? Takutnya nggak jelas gitu. Oke, udah terhubung lagi nih, alhamdulillah. Nah, tadi kan alasannya kayak, nah, terus boleh dibocorin nggak Kak? Mata kuliahnya tuh ada apa aja sih Kak? Atau mata kuliah yang paling khas banget atau yang paling susah gitu ya buat Kakak tuh mata kuliah apa? Oke, mata kuliah yang ada di paramedik veteriner itu pastinya nggak jauh beda dari kedokteran hewan. Cuman kita lebih ke soft skill yang harus harus dipertegas gitu. Jadi semester 1 kita udah diterjunkan ke lapangan, maksud dalam artian praktikumnya yang dimana 80% dan teorinya 20%. Nah, namun itu berjalannya beriringan. Nah, kalau misalnya S1, nah kalian bisa dapat praktikum setelah mendapatkan SKH kedokteran hewan. Namun untuk di D3-nya sendiri kalian udah bisa praktek dan udah bisa melakukan penelitian untuk beberapa undangan dosen begitu, Pak, melakukan penelitian atas dasar permintaan dosen saya sendiri yaitu dokter hewan. Kan teman-teman bisa kan berjalan beriringan perkuliahannya juga penelitian yang dimana punya impian untuk membuat jurnal begitu. Nah, itu sangat membantu kalau misalnya teman-teman udah punya skill di usia muda begitu atau di semester muda gitu. Dan untuk mata kuliahnya itu ya seperti parasitologi, satwa liar, habis itu karantina, undang-undang hewan juga ada, terus apalagi ya hewan yang dilindungi, hewan yang langka begitu. Terus habis itu hewan lab begitu. Terus habis itu untuk mata kuliah yang sulit itu menurut saya itu adalah reproduksi karena hewan yang kita pelajari itu kan sangat banyak. Namun yang sangat sulit saya pahami itu adalah reproduksi yang dimana kita harus belajar tentang hormon. Apalagi dulu saya mempunyai impian jadi dokter manusia, namun ternyata untuk jadi medisnya hewan pun kita juga sama sebenarnya. Untuk obatnya itu kalau misalnya di farmakologi gitu kan, di farmakologi itu juga obatnya itu sama seperti manusia, cuman kita hanya beda dosisnya apa enggak gitu. Ya tentu kita beda objeknya kan, hewan kan begitu. Dan untuk ada obat-obatan tertentu yang digunakan di hewan dan di manusia itu emang menjadi pembeda, namun kita tetap objeknya juga di hewan gitu. Kalau misalnya teman-teman punya cita-cita yang jauh dari kata nggak pantas gitu, kayak aku nggak pantas satu, sebenarnya D3 itu bukan menjadi dasar loncatan buat kalian, tapi menjadi bahan untuk gimana teman-teman bisa berpikir lebih jauh kalau ternyata peluang kerja di paramedik veteriner itu sangat tinggi begitu. Udah gitu Kak. Oke, nah terus Kak namanya D3 gitu ya, atau vokasi gitu ya, pastinya nggak jauh nih sama praktikum gitu ya. Nah sejauh ini Kak, praktikum yang paling berkesan gitu ya, praktikum apa nih? Gitu, laboratorium hewan coba. Itu laboratorium hewan coba itu kita belajar untuk mengambil darah pada mencit, yang dimana sistem permukaan pada sel mencit ini sangat kecil dan itu pembuluh darahnya juga sangat kecil, jadi kita itu sangat berhati-hati untuk mengambil darah pada hewan kecil begitu. Kalau misalnya hewan besar kan seperti ruminansia, domba, terus habis itu kalau di satu ada yang dipelihara mungkin kayak diinfus itu anjing, kucing itu kan penanya lumayan besar. Tapi untuk mencit yang sebagai hewan percobaan laboratorium kita harus berhati-hati, dan biasanya teman-teman itu ada yang sampai mati begitu, ada yang sampai mati karena memang bukan kesalahan dari teman-teman, memang memang teman-teman itu dianjurkan seperti itu begitu oleh dosennya begitu. Jadi teman-teman ada yang suka main darah juga, yang dimana darahnya tuh dihabiskan sampai habis gitu. Sebenarnya kita dasar buat medis hewan, namun
itu kan juga mati atau enggaknya hewan kan tergantung dari sistem kekebalan dan juga sistem dari sirkulasi darah hewan tersebut begitu. Dan untuk yang paling apa ya, yang paling saya senang dari prodi ini itu selain peluang kerja yang sangat tinggi itu buat penelitian berdasarkan jurnal atau tugas akhir yang menjadi ajang kelulusan bagi kita sebagai ahli media, itu penelitiannya itu sangat beragam. Selain satwa liar, selain karantina hewan yang dimana ekspor impor hewan, daging produk hewan seperti itu, apalagi ya, dan juga kita juga bisa belajar di klinik begitu. Kita juga bisa membangun klinik, kita juga bisa gabung dengan dokter hewan di rumah sakit hewan begitu. Selain itu kita juga belajar ini ya, belajar parasitologi yang dimana nyamuk itu juga bisa dipelihara begitu. Dan untuk dijadikan penelitian atau praktikum ya begitu. Kalau misalnya nyamuk itu ada yang sayapnya patah begitu, kita harus cari lagi gitu. Entah itu di sampo, entah itu di apa ya, di got-got gitu ya bahasa Jawanya, di got-got atau saluran selokan begitu. Jadi kita harus mencari itu karena itu adalah sumber nilai kita gitu. Oke. Oke. Jadi seru banget ya pastinya kuliah di jurusan ini ya Kak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kalau tugas-tugasnya gimana nih Kak? Susah nggak sih Kak tugasnya di jurusan ini? Kalau susah enggaknya itu karena aku passion dan oh ya, calon mahasiswa baru yang ada di sini, jangan lupa temuin passion kalian, entah itu dari cara kalian belajar, cara kalian memahami tentang seputar perkuliahan. Misalnya kan cita-cita dari kita kecil hingga kita beranjak remaja itu kan pasti ada apa ya, pasti ada masa tinggi rendahnya. Misalnya aku masuk jurusan IPS berarti nggak bisa jadi dokter begitu kan. Biasanya teman-teman langsung terminal seperti itu begitu. Ternyata ya emang selain belum rezekinya, mungkin nanti kali aja bisa menemukan passion yang lebih layak untuk dirinya begitu. Kalau emang kita sudah passion dalam suatu jurusan yang kita tempuh selama bertahun-tahun lamanya begitu. Entah itu D3 yang selama 3 tahun atau S1 selama 4-5 tahun begitu. Kalau emang udah passion, pasti teman-teman seneng untuk jalanin. Secapek apapun teman-teman, pasti teman-teman suka gitu sama jurusannya gitu. Oke, jadi temukan dulu passionnya, karena kalau udah passion susah apapun pasti dijalani gitu ya, enjoy ya kayak. Oke, nah Kak, tadi ada tips untuk calon mahasiswa baru gitu ya untuk menemukan passion. Nah, kalau untuk mahasiswa barunya nih Kak, kondisinya udah keterima nih di jurusan ini, apa sih yang harus dilakukan atau disiapkan biar bisa survive gitu sampai lulus dari jurusan ini? Oke. Untuk pesan dari mahasiswa baru ya, kalau misalnya teman-teman memilih jurusan ini, ya saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya karena selamat teman-teman bisa memilih peluang yang tinggi dalam jurusan ini, karena tidak semua institusi, tidak semua universitas dan tidak semua politeknik dan juga kedinasan membuka jurusan seperti ini, yang jurusan yang jarang ditemuin oleh mahasiswa baru dan juga jarang ada di beberapa daerah begitu. Pesan saya, pilihlah jurusan yang akan dicari oleh masyarakat dan juga peluang kerja yang sangat tinggi begitu. Oke. Nah, terus Kak tadi udah banyak disinggung ya tentang prospek kerja dan peluang kerja nih. Boleh dijelaskan Kak lebih detail gitu ya? Apa aja sih prospek kerjanya dari jurusan ini nanti? Oke, prospek kerjanya yang pertama adalah menjadi asistensi dokter hewan. Misalnya teman-teman nantinya ingin menjadi, kalau asistensi dokter hewan, teman-teman hanya cukup mempunyai gelar D3 begitu. Tidak hanya gelar D3 aja untuk menjadi asistensi dokter hewan, tapi teman-teman apabila mempunyai cita-cita menjadi pegawai negeri sipil, itu sangat besar kan oleh CPNS gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu teman-teman bisa membuka klinik dengan atas dasar dengan penyelia dokter hewan gitu, kayak gandeng dokter hewan, karena kita sejawat, kita kolega, dan kita harus bisa bekerja sama oleh sejawat itu sendiri gitu dalam bidang veteriner. Terus yang kedua, kita bisa menjadi dosen
apabila kita teruskan ke jenjang berikutnya. Untuk dosen saat ini di Indonesia kan pasti dibutuhkan S2 begitu kan. Nah, teman-teman jangan gelisah setelah saya apa ya bercerita kepada dosen saya, itu dosen wali maupun dosen pembimbing maupun kaprodi dan bahkan dekan yang ada di fakultas saya itu juga dari dokter hewan juga, meskipun saya dari fakultas vokasi begitu ya, yang udah apa ya udah ada pembeda dari FKH sendiri dan vokasi begitu. Saya juga bersyukur dekan saya juga dekan di vokasi ini diangkat dari prodi saya gitu, karena jarang dari beberapa sejarah atau riwayat-riwayat sebelumnya begitu. Untuk itu teman-teman apabila untuk menjadi dosen pasti teman-teman nggak stuck di AMD aja kan, nggak stuck di D3 aja, teman-teman bisa melanjutkan ke S1 biologi atau ke S1 peternakan. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan S2-nya itu di FKH, baik itu di bidang mikrobiologi, bahkan vaksinasi juga ada di FKH UNER gitu. Kalau di FKH yang lainnya teman-teman boleh kok, dan teman-teman nggak boleh apa ya, nggak boleh pesimis juga. Bahkan di sini juga ada yang join dari D3 paramedik se Indonesia juga ada, salah satu teman saya, nggak tahu ini masih tergabung apa enggak. Jadi teman-teman biasanya tuh pesimis Kak, kalau misalnya D3, waduh aku D3 ini jadi apa? Sebenarnya D3 itu masih bisa kok lanjut ke D4 atau bahkan S1 dan S2 begitu. Asal teman-teman sudah membuka mindset, buka lembaran baru yang dimana jangan stuck hanya di D3, tapi teman-teman mempunyai impian yang baru, impian yang selalu diperbarui dan banyak persiapan dan juga kemandirian dalam belajar begitu. Oke, jadi prospek kerjanya luas dan jangan putus harapan juga gitu ya. Setelah D3 masih bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, nah Kak, terus aku mau nanya nih Kak, kalau di UNAIR sendiri paramedik veterinernya ada semacam peminatan gitu nggak Kak yang dipilih sama mahasiswanya? Oh, semacam peminatan itu kalau di ahli maja sendiri itu di D3-nya itu kalau di tahun saya itu masih belum ada. Ternyata adanya itu di tahun ini dan itu ditetapkan oleh himpunan mahasiswanya begitu. Itu adalah sebuah regenerasi yang sangat bagus menurut saya. Kemarin kan saya juga menjadi juri dalam pemilu HIMA itu tadi. Ternyata adik-adikku ini ternyata membentuk sebuah peminatan untuk dijalankan atau diikuti oleh dosen itu saya belum tahu. Tapi yang terpenting kita harus menguasai semua hewan itu gitu. Kita harus menguasai kelima macam hewan itu. Hewan kecil, hewan peliharaan, hewan satwa liar, habis itu hewan yang dilindungi dan bahkan hewan parasit begitu. Teman-teman ini mencakup keseluruhan karena mau tidak mau ini adalah prospek kerja kita di masa depan dan mau nggak mau juga mereka adalah pasien kita begitu. Oke, nah Kak, mungkin Kak boleh ngasih tips gitu ya, soalnya kan disinggung juga tentang himpunan gitu dan lain sebagainya. Mungkin boleh ngasih tips Kak, gimana sih caranya biar bisa balance gitu antara akademik atau dengan kegiatan di luar atau organisasi gitu Kak, boleh. Oke, jadi kalau balance ya, itu sebenarnya teman-teman mempunyai niat inisiatif, bahkan teman-teman mempunyai to-do list dalam jadwal. Misalnya ada pembeda nih, aku di jam sekian kuliah, di jam sekian organisasi universitas, jam sekian ada organisasi masyarakat seperti Karang Taruna. Nah, dari ketiga wadah itu teman-teman yang lebih spesifik untuk diprioritaskan yang mana begitu. Apabila teman-teman masih di universitas, masih di dalam kampus, mau tidak mau teman-teman harus wajib untuk berkuliah begitu, karena kuliah juga penting dan kedua organisasi itu juga penting gitu. Nah, lihat dulu jamnya. Kalau misalnya teman-teman untuk jam kelasnya lebih awal, ya selesaikan jam kampusmu. Setelah pulang atau misalnya ada agenda di organisasi itu siang buat rapat, ya teman-teman harus sempatin gitu, karena itu tanggung jawabnya teman-teman untuk tergabung dalam organisasi itu gitu. Kalau misalnya teman-teman ada organisasi di masyarakat di Karang Taruna seperti saya misalnya, itu
teman-teman harus pulang lebih awal misalnya ya. Kalau ada kegiatan sore hari begitu, teman-teman harus pamit, harus tanggung jawab terhadap diri teman-teman gitu. Aku pagi kuliah, siang organisasi kampus, yang ketiga ini organisasi masyarakat di Karang Taruna misalnya itu di kegiatan sore hari. Nah, yang malam ini dibuat belajar atau enggak gitu istirahat itu saya gitu. Mungkin teman-teman mempunyai apa ya, mempunyai persepsi atau pandangan sendiri, tapi menurut saya inisiatif itu lebih penting begitu karena itu muncul dari keinginan kalian gitu loh, dan nggak bisa dari dobrakan orang lain. Mungkin kalau haters sih iya, tapi teman-teman harus apa ya, harus bodo amat tentang itu karena buatlah prinsip kalau memang teman-teman itu mampu gitu, mampu mengatasi itu, mampu memiliki bakat yang lebih dari haters gitu. Ini aku bukan untuk menghujat haters atau gimana ya, tapi untuk bagaimana teman-teman ini harus berpikir luas, harus mempunyai mindset yang cemerlang. Aku ini bisa lebih dari kamu begitu. Oke, jadi tipsnya tadi buat to-do list dan terus harus bertanggung jawab gitu ya, apapun pilihannya ya, mau di organisasi manapun kita harus tanggung jawab dan jangan membatasi diri gitu ya Kak ya. Ya benar. Oke, Kak. Tadi kita udah banyak bahas tentang jurusan paramedik veteriner di UNR. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Mungkin boleh Kak di-share tentang harapan dan rencana ke depannya atau setelah lulus seperti apa Kak? Barangkali bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton. Oke, harapan setelah lulus ini ya, setelah lulus aku berhubung lulus tahun ini insya Allah amin, periode September karena aku D3 dan insya Allah aku pengen nerusin impianku untuk daftar CPNS gitu. Itu juga atas dasar papa saya juga ingin meneruskan ke jenjang seperti beliau juga PNS, dan apabila belum rezeki pasti teman-teman harus mempunyai plan yang lain, jangan stuck di situ. Seperti teman-teman yang dulu pengen banget SNMPTN, kalau misalnya teman-teman nggak keterima, jalurnya kemana? Pasti ke SBMPTN atau nggak gitu mandiri dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pilihan yang kedua atau plan yang kedua, ketiga dan seterusnya, pasti teman-teman bisa stres. Kalau nggak gitu bisa bunuh diri gitu. Soalnya emang gimana, impian kita udah putus gitu. Kita mending diputus sama pacar daripada diputus sama masa depan gitu kan. Dan soalnya teman-teman apa ya, biasanya tuh hanya cinta di satu wadah gitu. Aku pengen SNMPTN. Nah, kalau misalnya belum rezeki gimana gitu? Mungkin rezekinya buat orang lain atau gimana, belum rezeki buat kamu dapetin gitu. Kan pasti teman-teman harus mendapatkan ragam yang lain gitu untuk ditempuh gitu. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri ini setelah lulus, selain apabila nggak jadi PNS gitu ya, mungkin aku memberi plan CPNS ini di tahun berikutnya begitu kan. CPNS kan dibatasi kalau nggak salah sampai umur 36 tahun kalau nggak salah ya di tahun ini. Nah, itu mungkin aku masih bisa apa ya, masih bisa nampakin di tahun-tahun berikutnya, misalnya di tahun ini, di tahun yang dimana aku harus fresh graduate dan untuk apa ya, untuk mendapatkan kursi CPNS misalnya, tapi belum rezeki, mungkin aku bisa bekerja di bidang yang lain gitu. Nah, oh ya, ini satu buat teman-teman mahasiswa yang udah mahasiswa, bahkan calon mahasiswa, miliki relasi, karena relasi sangat penting, di mana kita belajar dengan mereka, di mana kita bisa menemukan lowongan pekerjaan. Nah, salah satunya salah satu dari dosen yang apa ya, yang dekat sama saya itu juga memberikan apa ya, memberikan apresiasi berupa penelitian bersama itu dalam bentuk jurnal juga pernah. Dan untuk ke jenjang berikutnya adalah menjadi partner kerja begitu setelah lulus. Nah, itu kan salah satu relasi begitu. Meskipun IPK kalian tidak terlalu tinggi, tapi seenggaknya kalian mempunyai skill untuk melobi masyarakat, untuk skill untuk ngomong, dan skill untuk apa ya, untuk berwawasan penuh, itu sangat penting gitu. Soalnya nggak semua orang mendapatkan itu. IPK banyak yang dapat itu, tapi relasi belum tentu. Oke. Sebelumnya amin, kita aminkan dulu ya, semoga rencana dan harapan kakak ke depannya terwujud dan dimudahkan jalannya ya, amin. Dan tadi juga ada pesan, jangan lupa untuk menjalin relasi seluas-luasnya dengan siapapun gitu ya, dengan dosen, dengan sesama teman juga gitu. Nah Kak,
Sebelum kita menutup live, mungkin ada closing statement nih dari kakak untuk teman-teman. Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman mahasiswa baru. Di sini aku mau nyampein beberapa tips dan trik kalau misalnya teman-teman mau masuk ke PTN atau ke jurusan yang teman-teman pengen gitu. Pilihlah passion kalian yang dimana itu merupakan impian kalian dari SMA atau SMP begitu. Karena kedatangan masa depan dalam orientasi memilih jurusan itu adalah hanya ada di mahasiswa begitu. Untuk menjadi untuk menjadi mahasiswa yang memiliki passion yang penuh dalam orientasi perkuliahan maupun arti, teman-teman harus mengedepankan prinsip begitu. Karena prinsip merupakan tolak ukur yang dimana kita harus menapaki itu dalam ragam kesuksesan begitu. Dan selain itu, misalnya ini kan dalam masa SNMPTN ya Mbak, dalam masa jalur undangan. Misalnya teman-teman yang belum keterima di mendapatkan tiket SNMPTN, banyak ragam jalur yang lain buat teman-teman tapaki gitu. Ada SBMPTN mandiri, ada vokasi sendiri, juga nggak hanya di UNER juga, jangan sedih. Di UGM ada, UB, Undip dan lain sebagainya yang tersebar di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang nantinya harus mempersiapkan kemungkinan terburuk terjadi, misalnya tidak diterima di PTN, teman-teman harus mempersiapkan plan yang lain, misalnya di PTS. Teman-teman jangan malu. Kalau misalnya teman-teman memilih gap year atau berhenti 1 tahun setelah alumni, itu pilihan kalian dan nggak boleh memaksa, dan juga nggak boleh memaksa diri kalian untuk gap year gitu, karena itu pilihan kalian gitu. Entah kalian yang umur 1 tahun begitu, atau teman-teman tetap lanjut meskipun swasta gitu, tetap pilih jurusan yang kalian seneng gitu. Bukan alma mater yang kita banggakan, terutama jurusan yang ngena banget di hati kalian dan itu merupakan ladang di masa depan kalian nanti begitu. Oke, jadi dimanapun kampusnya, yang penting jurusannya diminati gitu ya Kak ya? Ya, begitu. Karena keterbatasan waktu, mungkin untuk informasi-informasi lainnya bisa didapat di akun himpunannya barangkali ya Kak ya? Boleh, akun himpunan saya juga ada, namanya Himapafet_Unair gitu. Oke, kalau kayak gitu teman-teman bisa DM saya seputar UNER atau di luar jurusan saya, bahkan organisasi di Airlangga juga boleh. Oke, terima kasih banyak Kak udah mau sharing sama kita. Banyak banget nih informasi yang didapat dan bermanfaat banget informasinya untuk teman-teman yang nonton kita secara langsung ataupun nanti di IGTV. Terima kasih banyak Kak, sukses terus dan sehat selalu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Semuanya yang udah gabung. Ya. Koas dan teman-teman adik-adikku.